Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berdapat di kesempatan kali ini di program Bapak Panderan, dan di kesempatan kali ini kita akan kita mengundang dari Perumdapal Domestik Banjarmasin. Nah, di kesempatan kali ini topik yang kita angkat adalah mengenai pengelolaan air limbah domestik Banjarmasin. Dan nanti Anda yang berada di rumah, Anda bisa bertanya melalui telepon kami 0811 51 0076. Jadi buat Anda yang mau bertanya nantinya bisa bergabung di telepon kami 0811 51 0076. Dan di kesempatan kali ini kita mengundang manajer teknik Perumdapal Domestik Banjarmasin, Bapak Deris Kusdinar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Ari. Sehat, Pak, ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat terus kita. Ya, karena bergut dengan sanitasi, Pak. Ya, dengan limbah nih. Dengan limbah, kita harus sehat ini, Pak. Harus sehat, kita harus fit. Oh iya, kita kan sesuai dengan judul adalah pengelolaan air limbah domestik Banjarmasin. Nah, seperti apa, Pak, sudah pengelolaan mengenai limbah ini, Pak, di Kota Banjarmasin? Ya, baik. Terima kasih, Pak Ari. Pengelolaan limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan kita sehari-hari ya, yang kita kelola, yaitu limbah yang dihasilkan oleh kegiatan kita sehari-hari. Ya, tentunya ini masih banyak tantangan sih ya di Kota Banjarmasin, karena pengelolaan limbah domestik yang kami kelola oleh Perumdapal selaku operator di Kota Banjarmasin, masih cakupan kita masih kecil, masih sekitar 4,45% layanan pengelolaan limbah domestik ini. Jadi masih sangat banyak yang harus kita kelola. Kalau kita membandingkan gapnya kan dengan air bersih yang sudah tercover hampir 100% gitu ya, 99% lah cakupan layanan air bersih. Nah, air limbah domestiknya sendiri itu baru tadi 4,45%, masih sangat kecil. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita layani. Nah, karena tadi pengaruhnya pengelolaan limbah domestik ini kan terhadap sanitasi ya, terhadap kesehatan lingkungan kita. Yang mudah-mudahan yang melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, acara-acara seperti ini, kita bisa mengenalkan lah lebih jauh nih mengenai pengelolaan limbah domestik ini, gitu Pak Ari. Sebegitu berbahayanya kah, Pak, limbah ini, Pak? Ya, limbah domestik kalau kita tidak mengelola, tentunya ini akan menjadi bom waktu ya. Suatu saat ketika lingkungan kita terus tercemar oleh limbah-limbah yang kita hasilkan tanpa dikelola dengan baik, kita kembalikan ke lingkungan. Ya, kita bisa merasakan sendiri, kita melihat sungai-sungai kita menjadi kotor gitu kan. Lingkungan kita yang di atas perairan rawa, rumah-rumah di atas perairan rawa juga kan membuang limbah ke bawah kolong rumah. Kita bisa lihat perubahannya gitu kan, bagaimana kotornya air di bawah kolong rumah kita gitu kan. Tentunya itu akan menjadi bom waktu suatu saat. Mungkin airnya semakin kotor, pencemarannya, penyakit nanti akan banyak timbul gitu kan, dari penyakit-penyakit yang dihasilkan dari penularan melalui media air ini. Dan tentunya kita selaku wilayah Kota Banjarmasin yang banyak di bawah perairan gitu, yang banyak banyak dilalui oleh sungai-sungai besar, kemudian oleh perairan. Jadi sebetulnya ini sebagai anugerah kalau air ini bisa kita kelola dengan baik, karena suatu saat ini juga bisa menjadi air baku gitu kan untuk air bersih kita. Karena ketika suatu saat kesulitan air baku, ya harusnya kita bisa memanfaatkan air yang ada di Kota Banjarmasin ini gitu kan ke depannya. Iya, dan mungkin ketidaksadaran warga ini kan boleh kita katakan, dan tanda kutip warga belum sadar ini, mereka mungkin belum tahu, Pak, limbah itu apa sebenarnya, Pak? Nah, itu. Jadi limbah itu kan memang asal muasalnya itu kan dari air bersih yang kita pakai sebetulnya kan, air limbah domestik ini. Nah, kita air bersih yang kita pakai sebagian besar 80% sampai 70-80% itu menjadi limbah. Karena akan tidak terserap oleh tubuh kita kan, yang terserap mungkin hanya beberapa persennya saja. Karena sisanya yang kita pakai untuk mandi, kemudian kita BAB juga kan keluar lagi, kemudian air kencing juga itu adalah bentuk air menjadi limbah semua. Nah, itu kan sebagian besar akan menjadi limbah. Tentunya ini harus kita kelola gitu kan, limbah ini gitu kan. Aktivitas tadi kan, baik mencuci pakaian, bahkan kita memasak juga gitu kan, itu akan menjadi limbah semua. Kalau kita tidak mengelolanya, tentunya ya akan berbahaya terhadap lingkungan kita gitu kan. Jadi kalau artian limbah ini berbeda dengan sampah ya, Pak? Beda. Sampah itu limbah, tapi limbahnya limbah padat kan. Kalau ini limbah adalah limbah cair, limbah domestik yang kita kelola ini adalah limbah cair gitu kan. Ya, kalau lebih spesifiknya ya biar pemirsa
tahu lah Pak bahwa limbah ini sebenarnya yang dihasilkan oleh kita itu apa Pak maksudnya yang Bapak jelas? Ya tadi yang 80% dari limbah dari air bersih yang kita pakai itu ya. Jadi kita aktivitas sehari-hari kan mandi kan, mandi, ya, mencuci. Kemudian dari kakus itu BAB ya. BAB itu air tinja kita, kotoran kita itu adalah limbah domestik. Bagian dari limbah domestik. Kemudian air kencing kita, air seni kita, air kencing kita itu ada limbah juga. Itu bagian yang harus kita kelola sebelum kita buang ke lingkungan gitu. Jadi itulah jadi yang dinamakan dengan limbah domestik kita itu. Jadi yang dihasilkan kita dari aktivitas kita sehari-hari gitu kan. Mandi, cuci kakus, memasak, gitu, mencuci mobil, mencuci kendaraan, itu juga akhirnya menjadi limbah semua. Ya, selama ini apa yang dilakukan yang disebutkan oleh Pak Diris tadi kan orang buangnya sembarangan aja malah. Ya, ke bawah rumahan gitu kan. Ya, selokan gitu tanpa ada pengolahan terlebih dahulu gitu kan. Karena lingkungan kita kan mempunyai kemampuan terbatas gitu kan untuk bisa membersihkan lagi, membersihkan air yang dibuang itu kan. Dulu mungkin kepadatan penduduk masih jarang, kita membuang limbah langsung ke lingkungan mungkin masih belum kelihatan bermasalah ya. Tapi ketika semakin padat penduduknya, semakin banyak timbunan limbah cair yang dihasilkannya, artinya beban yang diterima oleh lingkungan juga kan semakin berat gitu kan. Berarti adanya pertambahan penduduk ini memungkinkan sekali untuk tidak terkelolanya sanitasi juga, Pak? Ya, akan tadi betul karena ketika pertambahan penduduk tidak diiringi dengan sarana prasarana untuk pengolahan limbah misalnya, tadi akan menghasilkan kumpulan limbah-limbah yang akan terbuang ke lingkungan tanpa pengolahan dulu kan gitu akhirnya gitu. Itu yang akan mengakibatkan terjadinya pencemaran gitu kan terhadap lingkungan kita. Ya, jadi memang pertambahan penduduk ini salah satu faktor yang memang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu perencanaan pengolahan air limbah domestik itu memang. Ya, selama ini Pak, kalau Perumdapa melihat sendiri yang kerusakan lingkungan yang jelas itu seperti apa Pak? Kalau kita tahu. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat di perkotaan sih memang dengan tadi pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, kemudian juga tadi tanpa memperhatikan pengelolaan limbah domestik, baik kegiatan-kegiatannya di rumah tangga sendiri ataupun kita sebagai kota besar, kota jasa gitu ya, mungkin banyak perniagaan, rumah makan, perhotelan, itu pun mereka kan punya kewajiban juga sama harus mengelola limbahnya. Nah, ketika tidak mengelola ya otomatis lingkungan kita akan tercemar oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas itu. Iya, kalau restoran buang sembarangan bahaya. Oh, bahaya sekali gitu kan. Tetangga-tetangga sendiri mungkin rumah tangga biasanya ada keciuman bau, kata segala macam kan. Bau itu dari limbah lemak, minyak gitu kan yang dihasilkan dari masakan-masakan yang terbuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Karena lama-kelamaan tertumpuk di saluran misalkan, itu kan akan terjadi padatan-padatan, mengendap, akhirnya muncul bau tadi gitu kan. Nah, lemak itu ketika masuk ke lingkungan, dia suhunya dingin akan membeku, akan tidak bisa terurai lagi oleh bakteri, apalagi kalau minyak lemak itu agak susah, susah sekali kan. Pak, dari semua yang pian sebutkan tadi itu yang paling berbahaya sekali itu BAB itu ya Pak mungkin? BAB ya, BAB karena ini apa namanya, kita pertumbuhan penduduk semakin banyak, jadi limbah yang dihasilkan dari limbah domestik yang dihasilkan paling banyak ya dari kegiatan kita ya di BAB tadi. BAB itu kan setiap hari kita pasti akan buang air besar. Dan ya di samping limbah-limbah yang lain gitu. Jadi kalau menurut penelitian dari teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, ya lebih dari 50% sebenarnya limbah yang mencemari di lingkungan Kota Banjarmasin ini ada dari limbah domestik dari BAB yang sembarangan yang terbuang langsung ke lingkungan gitu ya, dari kita sehari-hari. Mungkin mencuci pakaian segala macam juga kan yang dibuang langsung ke lingkungan ya salah satunya itu gitu kan. Nah, ini kan boleh dikatakan sudah menjadi sebuah kebiasaan, Pak. Kebiasaan kita BAB biasa aja ke WC-nya gitu. Terus itu kayak tadi kan cuci kendaraan ataupun apa yang kita lakukan kan biasanya lagi ada jendela, malah nih dapur ada jendela tinggal buang kan. Nah, sekarang upaya yang dilakukan oleh Perumda apa Pak? Sudah Pak? Jadi kita sebagai operator pengolahan limbah domestik ya, Perumda Palde kan milik pemerintah Kota Banjarmasin. Kita ditugaskan untuk mengelola limbah domestik ini. Nah, jadi kita melakukan kegiatan pelayanan untuk pengolahan limbah domestik ini. Nah, ada dua sistem, kita ada sistem yang lewat jaringan perpipaan. Jadi kita langsung koneksi, kita sambungkan sumber-sumber limbahnya di rumah itu melalui jaringan perpipaan. Nah, ada juga yang sistem setempat gitu. Yang sistem setempat itu ya dengan septic tank di individual di rumah masing-masing. Misalkan punya satu septic tank untuk satu rumah. Nah, itu dikelola
diolah di dalam septic tank itu sendiri, baru nanti endapannya, lumpurnya kita kuras gitu, baru 3 tahun sekali. Jadi ada 2 sistem untuk pengolahan limbah domestik ini, dan dua-duanya emang harus jalan gitu kan, karena kebetulan kan infrastruktur untuk sistem terpusat kita masih kecil, kemudian layanan masih cukup banyak gitu, yang tadi yang sistem individual. Iya. Nah, jadi itu yang tadi kan kita lakukan. Pak Diris menyatakan bahwa ada perpipaan gitu, Pak. Ada sistem Jadi perpipaan. ada pelayanan perpipaan yang bisa konektivitas. Yeah. Nah, bagaimana Pak? Ini kan WC di rumah kan rata-rata kan masih yang biasa, Pak. Bagaimana cara mengkonektivitaskannya, Pak? Ya, jadi bagi wilayah yang sudah ada jaringan perpipaan, yang tentunya kita melihat kan dari posisi keberadaan toiletnya itu sendiri ya. Yeah. Ya, itu sistemnya kita koneksi dengan perpipaan, itu sistem pengaliran secara gravitasi, istilahnya mengalir dengan sendirinya dengan melihat elevasi beda tinggi gitu ya. Iya. Jadi air itu bisa Sebentar, mengalir. Pak. Ini berarti ada WC, Pak. Ada WC, Ada ya. WC, ada orang ketika dia BAB itu kan airnya tuh langsung mengalir ke ya, perpipaan. langsung mengalir ke perpipaan gitu, langsung ke perpipaan. Nanti di depan dari rumah tuh kan ada pipa parsilnya lah, seperti PDAM juga kan. Kalau PDAM kan air bersih, kalau kita air limbah itu yang dari kloset nanti dialirkan ke pipa pengumpul di depan rumah, itu nanti ada pipa pengumpulnya. Ya. Dari pipa pengumpul yang istilah pipa sekundernya lah di sana, dan baru nanti masuk lagi ke pipa induknya. Nah, dari pipa induk itu nanti dialirkan sampai ke instalasi pengolahan air limbah kita. Nah, gitu. Itu seperti itu, jadi pengaliran langsung melalui perpipaan. Oh, jadi WC yang ada itu kan kadar lagi langsung nyemplung ke bawah. Kadar lagi, jadi langsung disambung dari ada leher angsanya lah biasanya kalau nah ini langsung ke leher angsanya itu, jadi si toilet itu buangan tuh langsung masuk ke pipa gitu. Oh, berarti bawah rumahan bersih nih Pak kalau kayak itu, Pak? Ya harusnya bersih Pak, dengan itu karena ya tidak ada lagi limbah yang jatuh ke kolong kan. Nah itu kan kalau untuk yang di itu Pak, kalau yang untuk di WC Pak lah. Tapi bagaimana kalau WC yang biasa aja tapi tidak ada perpipaannya Pak? Nah, yang belum ada jaringan perpipaan tadi, yang sistem setempat tadi. Setempat. Jadi ada septic tanknya. Sekarang kan di Banjarmasin ya, secara kultural dari dulu kan menggunakan namanya kotak ulin itu ya, tercubluk. Nah, sebetulnya yang mengganti yang kotak ulin ini, karena yang kotak ulin ini kan tidak kedap air, tidak terjadi proses pengolahan dan masih bolong kan, jadi ketika cemplung jatuhnya kotoran kita itu masih tetap membagi lagi gitu kan, tetap masih mengotori di bawah kolong rumah gitu. Hanya menutup ketika jatuhnya saja kan. Nah, itu yang nanti diganti dengan septic tank individual tadi. Jadi dengan sekarang banyak yang pabrikasi ya. Tank bioseptic tank istilahnya. Kalau merek banyak macam-macam. Yang dipasang ada yang biru di bawah. Ya, ada yang biru, bahannya yang dari fiber, plastik atau bisa juga bahan polietilen, PE gitu, kayak pipa PDAM itu kan PE. Nah itu bak-bak atau septic tank itu sudah di dalamnya sudah kedap air dan sudah terjadi proses pengolahan di dalamnya. Nah itu yang harus diganti gitu, yang punya tangki septic yang kotak-kotak cubluk yang dari ulin tuh dihilangkan gitu kan, yang biasa cemplung tadi kan, yang toilet yang masih model lama lah istilahnya kan gitu. Nah, itu yang diganti dengan disalurkan ke tangki septic tadi. Nah, gitu. Bagaimana Pak kalau kan di perkampungan saya dijelaskan tadi kan masih banyak lah yang menggunakan yang cubluk lah itu yang menggantinya siapa Pak? Yang mengganti? Sebetulnya ya program pemerintah ada beberapa ya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kan sebetulnya kewajiban itu munculnya ada di kita masing-masing sebetulnya ya, ada di masyarakat masing-masing. Kesadaran itu pengolahan limbah ini ada di kewajiban di masyarakat masing-masing sebetulnya. Tetapi pemerintah pun tidak lepas tangan begitu saja, tetap ada bantuan-bantuan gitu. Biasanya melalui Dinas PUPR kita untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu biasanya ada bantuan-bantuan khusus penggantian tangki septic tadi gitu kan. Nah, kita pun ya sebetulnya memprogramkan kalau nanti kita sudah ada lagi mempunyai anggaran untuk pergantian tangki septic, kita pun ada nanti di Perumdapal juga melakukan pergantian itu gitu kan, untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan perpipaan gitu. Programnya ke depan seperti itu. Seperti itu, berarti ada pergantian pemerintah kan sudah mulai melakukan juga pergantian seperti itu. Nah, kalau misalnya masih cubluk itu tuh masih tetap bisa disedot lah Pak, kalau misalnya ingin sedot Pak? Kalau ada masalah
buntu segala macam masih bisa kita bantu sedot. Walaupun ya kita harus memperhitungkan tadi si kotak cubluk ini kan karena tersambung dengan tanah air yang ada di bawah kolong rumah itu sendiri, ya sebenarnya kurang efektif sebetulnya kalau kita sedot, karena yang akan tersedot terkuras kan hanya air di bawah kolong rumahan saja gitu kan. Jadi idealnya tetap harus diganti sebetulnya. Tapi untuk emergency pertolongan pertama mungkin karena mungkin masih belum diganti, kalau ada masalah misalkan perlu bantuan kita sedot, bisa kita bantu gitu, kita sedotkan nanti. Bisa disedotkan gitu. Ya, bisa disedotkan gitu. Oh iya, nah untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin Anda merasa sudah WC itu penuh gitu Pak. Ya. Berarti kan bisa aja menghubungi Perumdapal yang ada di Jalan Sarpagi gitu Pak, alamatnya Jalan Sarpagi untuk menguras ini. Dan ini tidak berlaku untuk masyarakat saja gitu Pak, untuk semuanya. Semua. Karena semua, dan kita kan sudah punya perda yang untuk pengelolaan limbah domestik Kota Banjarmasin. Jadi tidak hanya masyarakat tapi secara individual ataupun kelembagaan, institusi, kelembagaan badan hukum siapapun yang menghasilkan limbah domestik, yang pertama itu wajib melakukan pengelolaan limbah domestik. Yang keduanya ketika perlu pelayanan, ya tentunya kita dari Perumdapal yang memberikan pelayanan untuk pengelolaan limbah domestik itu gitu. Iya. Nah ini kan kalau kita tadi kan hanya membicarakan masalah yang WC Pak lah. Bagaimana dengan limbah yang lain Pak? Misalnya kan di dapur apa itu seperti apa Pak cara pelayanan juga? Ya, kalau untuk yang di rumah tangga ya tingkat rumah tangga di dapur, kegiatan masak sehari-hari memang biasa ada juga menghasilkan limbah, walaupun mungkin jumlah timbunan limbahnya tidak terlalu besar seperti yang di niaga-niaga ya, niaga restoran maksudnya gitu kan. Nah jadi itu tetap kita pengolahannya idealnya untuk yang limbah dari tempat masakan ini ada namanya bak untuk memisahkan minyak dan lemaknya dulu. Seperti istilahnya kita menyebutnya sih grass trap ya. Jadi ada bak penahan atau penangkap lemak gitu istilahnya. Nah nanti si lemak itu akan terpisah, cairannya itu yang akan masuk ke septic tank atau masuk dibuang ke jaringan perpipaan kita. Tapi lemak ini emang harus rutin. Nanti mungkin kalau di rumah tangga ya bisa 1 minggu sekali atau 3 hari sekali harus dibuka, dilihat, dibersihkan gitu lemak ini gitu. Kalau di restoran-restoran yang menyajikan masakan-masakan tentu lebih banyak lagi mereka menghasilkan limbah lemaknya itu. Karena lemaknya ini yang lemaknya itu yang yang lebih potensi lebih banyak itu dihasilkan oleh mereka. Nah ini itu yang harus dikelola betul-betul. Berarti limbah ini kalau tidak terkelola dengan baik itu lingkungan ini kan rusak, benar-benar rusak malah. Betul Pak, pasti akan rusak gitu. Ya kita bisa melihat lah kalau kita kondisi-kondisi lingkungan di sekitar kita, coba perhatikan kalau memang teman-teman atau rekan-rekan semua yang sudah lama mungkin tinggal di suatu wilayah. Nah, saya pernah mendengar juga kan kisah-kisah gitu, cerita-cerita dengan warga masyarakat di daerah Kelayan seperti rumah padat ya, daerah pemukiman padat. Dulu katanya masih bisa melihat ikan di bawah kolong rumah, sekarang sudah enggak lagi. Nah itu berarti kan terjadi perubahan kan. Itu berarti sudah ada pencemaran. Sudah ada pencemaran gitu. Sekarang sampah-sampah katanya kan di kolong rumah. Nah, itu sudah terasa gitu kan untuk wilayah-wilayah padat. Nah mudah-mudahan untuk perumahan-perumahan baru jangan sampai gitu kan, maksudnya terjadi pencemaran-pencemaran itu untuk di wilayah lingkungan kita. Mudah-mudahan perumahan-perumahan baru bisa lebih baik lagi lah pengolahan limbah, baik limbah cair maupun limbah padat persampahannya juga gitu kan. Iya, berarti yang seperti Bapak Dias katakan tadi kan, wah kalau dulu nih kalau melihat iwak gitu. Iya, di bawah rumah. Wah, iwak di bawah rumahan, ini kadang-kadang kawal lagi. Nah ini kan berarti apakah sulit Pak kita Pak kalau sudah rumahnya sudah berpadat-padat seperti ini kalau dibandingkan dengan rumah yang berkomplek-komplek Pak? Ya sebetulnya tantangannya ya di masalah teknis mungkin pemasangan sebetulnya yang agak perlu perhatian khusus. Kemudian investasi juga kan memang untuk wilayah-wilayah yang padat juga karena memang agak sulit untuk kita harus memasang perpipa tadi baik perpipa maupun yang individual gitu. Apalagi yang individual untuk wilayah-wilayah padat ini kadang lahan rumah juga kan sudah sempit, sudah nggak ada lagi lahan. Idealnya memang harusnya untuk pemukiman padat itu dengan jaringan perpipaan malah. Memungkinkan ya. Cuma tadi investasi memang kita kan harus menggali-gali dulu, memasang jaringan perpipaannya dan lain sebagainya, memang menjadi tantangan tersendiri gitu. Tapi intinya kalau ada kemauan pasti bisa sih, secara teknis pasti bisa sebetulnya. Secara teknis itu pasti bisa walaupun rumah sepadat bagaimanapun. Iya, walaupun bisa sebenarnya. Gitu. Nah tapi Pak kalau kita bicara tadi 4,45% tuh Pak ya. Ya. Ini kan penduduk Banjarmasin sudah. Ya, kalau membandingkan dengan tadi PDAM kan sudah hampir 100
ya petani minum sudah hampir 100% gitu ya, hampir 98 lebih lah persentase pelayanannya. Kita baru di angka 4,4%, kan gapnya kan masih sangat jauh gitu kan. Air bersih yang digunakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin sudah sangat banyak, ya hampir 100% itu kan menggunakan air bersih. Tapi kita mengelola limbahnya baru 4,45%. Jadi sisanya kan masih banyak terbuang ke lingkungan gitu kan, limbah-limbah ini gitu kan. Berarti limbah ini malah terbuang ke lingkungan gitu Pak. Iya, daripada limbah ini yang bisa terkelola dengan baik. Nah, ini kan berarti ada tantangan yang paling tidak yang harus dilakukan oleh Perumdapa gitu. Ya. Kedepannya seperti apa sebenarnya Pak? Ya, sebetulnya kita masih tetap terus komitmen untuk pertama ya tadi kita mengajak masyarakat, mengadvokasi lagi masyarakat, mensosialisasikan gitu kan. Kemudian kita juga mendorong stakeholder terkait ya untuk terus membuat regulasi-regulasi juga nantinya yang lebih istilahnya bisa mengikat. Kemudian regulasi ini juga bisa implementasi di lapangannya juga gitu kan. Karena komitmen seperti itu yang memang perlu kita perkuat gitu kan. Kayak dengan masyarakat juga memang perlu terus pendekatan, pemahaman kita terus kita bangun. Dan tentunya kita juga Perumdapa tidak bisa jalan sendiri ya, tetap harus melibatkan dengan stakeholder lainnya gitu kan. Bagaimana untuk mengadvokasi masyarakat ini agar mau gitu melakukan pelayanan atau mau mengolah limbahnya paling tidak kan. Mengganti dari kotak cubluk yang berasal dari ulin berganti dengan yang sudah standar gitu kan. Nah, dengan itu dan tidak usaha kita sudah menuju ke sanitasi yang layak dulu. Nah, kalau udah septic tank ini udah sanitasi yang layak. Nah, nanti ketika per 3 tahun sekali kita kuras, itu sudah aman berarti sanitasinya gitu. Nah, sebenarnya kan sekali lagi kita menyadarkan warga ini Pak. Harus menyadarkan warga, dan ini bukan hanya tugas Perumdapa. Sebenarnya kan seperti itu Pak. Tapi seperti Pak sekarang tadi adalah tanggung jawab seberatan orang lah, ya termasuk juga dinas lingkungan hidup gitu ya, atau yang tidak melibatkan RT RW yang ada di perkampungan gitu ya. Nah tapi ini kan apakah sudah pernah sosialisasi juga Pak oleh yang dilakukan oleh Perumdapa? Tapi jangan jawab dulu Pak. Dan kita akan mengundang dulu nanti kalau ada di rumah yang mau bertanya juga silakan menghubungi kami di 0811 51 0076. Anda bisa melalui WA ataupun juga bisa telepon langsung ke nomor yang sekali lagi 0811 510076, dan kita masih membicarakan mengenai pengolahan air limbah domestik Banjarmasin bersama manajer teknik Perumdapa Domestik Banjarmasin, itu Bapak Dedis Kusdinar, setelah yang satu ini. Baik pemirsa Prima TV, kita berlanjut kembali di Bapak Panderan kita kali ini, dan tadi kita terpotong Pak Dedis, mengenai apakah dengan hanya cuma 4,45% ini Perumdapa sudahkah maksudnya melakukan sosialisasi kepada warga Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi kegiatan sosialisasi kita secara rutin memang ada, walaupun mungkin tidak persis sebulan sekali lah, tapi setiap tahun itu kita punya jadwal untuk melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat itu. Baik itu nanti bisa kita yang datang itu mengadakan sendiri, ataupun kita dengan dinas lain gitu ya, misalnya diundang sebagai narasumber oleh dinas lain gitu untuk mengisi acara dari penyampaian pengelolaan limbah domestik. Nah, intinya kita sudah mencoba berusaha gitu kan dengan masyarakat secara langsung tatap muka, kemudian yang melalui media-media sosial, ada juga kegiatan-kegiatan yang ya tadi bersama-sama dinas lain juga gitu kan untuk kegiatan sosialisasi ini. Dan memang sosialisasi ini kayaknya harus terus-menerus, harus continue, dan
wilayah Banjarmasin kan cukup luas juga gitu kan. Nah, kami pun belum bisa menjangkau semua kawasan gitu. Tapi intinya setiap tahun kita selalu memprogramkan kegiatan sosialisasi untuk wilayah-wilayah yang sudah ada instalasi kita, yang sudah ada jaringan perpipaan kita. Nah, tapi sekarang akan lebih luas lagi karena tidak hanya melayani sistem jaringan kan, tadi ada yang sistem setempat pun. Jadi wilayah yang belum punya instalasi pengelolaan air limbah pun bisa kita adakan kegiatan sosialisasi untuk sistem yang individual tadi gitu. Iya Pak, ini kan berarti sudah pernah dilakukan oleh Prumdapa. Ternyata keluhan masyarakat kira-kira seperti apa Pak yang paling banyak Pak terjadi? Yang paling banyak yang biasa kita terima ya pertama masalah tarif sih sebetulnya, karena ketika kita membicarakan air limbah, pelayanan air limbah, adanya tarif jasa yang harus dibayarkan, nah mereka pun akan berpikir berhitung dulu gitu kan, berhitung dulu, oh saya ini kan menghasilkan apalagi kan sekarang memang tarif kita masih menggunakan persentase dengan pemakaian air bersih kan. Nah di situ juga kita masyarakat pun akan hitung-hitungan, tetapi intinya nilai tarif air limbah ini kan sebenarnya masih kecil sih, cuma 25% dari pemakaian air bersih PDAM. Nah, tapi sangat tergantung dari pemakaian air bersihnya memang gitu kan. Nah, di sini memang masyarakat masih banyak yang menganggap itu terlalu mahal. Kemudian untuk jaringan perpipaan maupun saat ini memang kita juga masih belum ada lagi kegiatan untuk pemasangan jaringan perpipaan, tetapi di saat kita melakukan kegiatan itu biasanya yang dikeluhkan ya masalah pemasangan jaringan tadi, menggali jalan segala macam, itu juga biasanya menjadi kendala di lapangan. Walaupun ya sebetulnya secara teknis memang bisa kita terus perbaiki lah untuk masa penggalian ini. Intinya banyak sih masalah tarif sih yang selalu menjadi permasalahan di masyarakat gitu. Berarti kesadaran warga sebenarnya cukup tinggi sudah Pak untuk hal ini. Cuma bicara masalah tarif aja mungkin mereka itu ya. Ya sebetulnya kalau kita menyampaikan pemahaman sudah mulai ada sih sebetulnya, sudah ada, karena mereka pun tahu oh iya memang sih kotor gitu kan, bau gitu kadang air limbah ini. Tapi ketika harus ada pembayaran, nah ini kadang ya akhirnya kadang mencari pembenaran yang lain gitu supaya nanti aja dulu gitu kita berlangganannya bisa mencari cara seperti lain. Tapi intinya sosialisasi ini juga memang kita masih kecil, masih sedikit lah, tapi kita secara kontinu kita lakukan. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh kegiatan sosialisasi kita. Memang masih perlu banyak lagi kegiatan sosialisasi. Nah itu yang untuk mengangkat lagi kesadaran masyarakat terus semakin, karena sebetulnya kalau masyarakat menyadari itu, tentunya dengan tarif yang ada tidak masalah sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya memang dua sisi yang berkaitan gitu. Ketika masalah tarif ini muncul, tapi kesadaran masyarakatnya sudah tumbuh gitu, sebenarnya tidak jadi masalah tarif ini gitu kan. Tetapi ketika kesadarannya ada, tetapi kadang tarif ini juga dianggap masalah, mereka akan mencari alasan untuk tidak berlangganan gitu. Jadi sebetulnya pemahaman tuh masyarakat sebenarnya banyak tahu lah sebetulnya. Tapi memang perlu terus diingatkan, terus perlu kita ajak terus gitu kan. Kita banding-banding gitu antara tarif itu kan besarnya kan kecil gitu sebetulnya kalau dibandingkan dengan manfaat yang ada gitu sebetulnya. Tapi ya itulah kadang kita masih terus harus mengajak terus gitu. Berarti harus sering turun ke lapangan ini. Harus sering turun ke lapangan. Dan mudah-mudahan melalui media seperti ini itu bisa tersampaikan. Karena kan seperti Pak Diris katakan tadi, kalau dibandingkan manfaatnya gitu Pak, manfaatnya kan sangat luar biasa. Kalau kita bicara masalah duit kan, kalau sakit kan sudah. Nah kalau kita bicara masalahnya ke sana, tapi karena mungkin Prumdapal ini mereka tidak menghasilkan apa-apa, mereka berpikir seperti itu Pak. Jadi mereka kok bayar gitu kan. Itu. Jadi manfaatnya memang tidak dirasakan langsung. Itu yang jadi kendala di kita untuk bisa mengajak ini nih manfaat pengolahan limbah itu. Jadi kita hanya bisa mengajak, membayangkan untuk keadaan ke depan nantinya gitu kan. Dengan kondisi yang saat ini rusak lingkungan gitu kan. Nah dengan pengolahan limbah ini dengan limbah terkelola dengan baik, pencemaran berkurang, ya beberapa tahun ke depan, mungkin puluhan tahun atau 5 atau 10 tahun ke depan baru mungkin akan terlihat gitu kan perubahan perairan kita gitu kan, kemudian kondisi kesehatan lingkungan. Jadi itu yang perlu diajak, karena masyarakat ini kan memang tidak bisa merasakan langsung gitu kan untuk seperti air minum ya. Air minum kan buka keran, kita dipasang buka keran sudah bisa dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya. Kalau ini kan limbah ini memang investasi kita jangka panjang gitu kan, untuk
mewariskan kepada anak cucu kita Iya. gitu, lingkungan yang sehat ini gitu kan sebetulnya gitu. Jadi ya perlu terus gitu di pemahaman itu ya di situ, di mana menganggap kita pemahaman masih kurang itu ya di situ, memahami jangka panjang ke depannya itu gitu, bahwa penting gitu, ini Alfa 5 itu penting gitu. Iya. Nah, ini yang Nah, ini kan kita bukan mengabaikan, bukan mengabaikan yang sudah di perkampungan yang memang agak sulit untuk terkelola gitu kan. Terkelola karena mungkin perpipaan atau mungkin juga kalau hendak mendak septic tank tunggali sudah wadah. Nah, kalau di komplek perumahan bagaimana Pak sudah pengaturan yang dilakukan? Ya, sebetulnya alhamdulillah nih di awal tahun 2023 ini ada perda baru. Iya, Pak. Mengenai penyelenggaraan perumahan dan pemukiman itu dengan teman-teman dinas Perkim ya yang sebagai inisiator untuk perda ini gitu ya. Nah, di dalamnya memang sudah ada mengatur bagi pengembang-pengembang baru, mereka tidak diperbolehkan lagi menggunakan cubluk ulin itu, tapi harus menggunakan bioseptic tank yang standar gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan perda ini bisa diimplementasikan di lapangan dan teman-teman pengembang juga mau gitu mematuhi aturan itu gitu kan. Dan juga di situ udah ada ketentuan mewajibkan untuk pengelolaan limbahnya ini bekerjasama dengan institusi pengelolaan limbah domestik di Kota Banjarmasin ini dengan kita. Jadi pengembang itu sebenarnya dengan perda itu ya sudah terikat, harusnya ketika dia membangun septic tank untuk warga masyarakat, dan itu harus wajib udah bekerja sama dengan Perumdapa gitu untuk pengelolaan pengurasannya kan nantinya gitu. Iya, berarti kan untuk ini kan yang ini bisa diatur gitu, Pak? Iya, yang perumahan sebenarnya bisa diatur sebetulnya, bisa ini kan gitu. Iya, walaupun nanti mereka tidak memiliki jaringan gitu, Pak? Iya, tanpa jaringan nanti dilayaninya dengan sistem pengurasan tadi, dengan mobil tangki gitu kan, dengan alat-alat yang ada gitu. Iya, apakah perumahan dan perkomplekan ini ada sanksi, Pak, ketika itu tidak mereka pakai misalnya? Kalau nggak salah di perda itu memuat sih, ada sanksinya. Cuma saya tidak ingat apa sanksi yang ininya gitu ya, apakah sampai sanksi pidana atau seperti apa gitu apabila tidak mematuhi peraturan itu gitu kan. Tapi yang pasti ada gitu kan. Penting ada, Pak. Yang penting ya, makanya kalau bisa lebih dulu kan penataannya ke perumahan dulu mestinya, Pak. Ya, intinya ya simultan ya, semua berjalan gitu kan. Karena pertumbuhan perumahan juga sangat cepat gitu ya, dan kebetulan saya juga kan ikut di dalam forum pemanfaatan ruang di situ. Jadi setiap minggu itu ada pembahasan kan, pengajuan izin untuk pembangunan perumahan tuh ada terus gitu, hampir setiap saat kita membahas untuk pemanfaatan tata ruang ini. Jadi di Banjarmasin ini akan terus tumbuh gitu kan, perumahan baru gitu. Ya berarti kan ada ketegasan, Pak, nanti, Pak. Kalau ketika anak bangun rumah, jangan dulu. Ini harus ada seperti itu, Pak. Harusnya seperti itu ya. Cuma mungkin karena kewenangan bukan di tempat kita ya. Kalau kita sebagai operator ya harapannya seperti itu. Jadi perda ini bisa diimplementasikan, bisa ditekan seperti itu ketika pengembang tidak menjalankan aturan tersebut, harusnya ada tindakan-tindakan tegas gitu kan. Mudah-mudahan bisa berjalan lah. Gitu. Oh, ini kan yang regulasinya beda, Pak? Beda regulasinya karena masalah ini. Ya kita di sini sebagai operator aja gitu ya. Nantinya mengeksekusi ketika perumahan tersebut sudah membangun perumahan, kemudian sistem pengelolaan limbahnya tadi dengan individual septic tank yang sudah standar, kita sebagai eksekusi operator untuk pengelolaan pengurasannya aja gitu kan di situ. Oh, berarti nanti untuk sanksi itu diserahkanlah kepada yang ada kewenangan yang lain yang punya kewenangan. Tapi kalau itu diberlakukan cukup bagus, Pak, berarti, Pak. Betul. Karena akan terkelola benar kan untuk limbah-limbah ini, terutama karena kita di perkampungan atau ini sudah tidak bisa, karena masih tidak bisa memungkinkan lagi lah untuk mengatasi masalah limbahnya, paling tidak di perumahan baru ini itu kan bisa terkelola dengan baik. Betul. Tadi kan kita ada tarif untuk setiap kali ada pemasangan ada tarif. Ini seperti apa, Pak, maksudnya, Pak? Jadi tarif ini tarif jasa pelayanan, Pak. Jadi kalau pemasangan untuk jaringan perpipaan kita masih menggratiskan, Pak. Untuk pemasangan tidak ada tarif, tapi untuk jasa pelayanannya nanti ketika sudah berlangganan, sudah tersambung dan istilahnya sudah
pengajuan permohonan sudah sepakat gitu menjadi pelanggan kita, dipasang, ada tarif gitu yang harus dibayarkan oleh si pelanggan kita gitu kan, sebagai jasa jasa tadi kan, jasa pengolahan limbahnya tadi. Jadi tarifnya itu masih saat ini menggunakan persentase, yaitu 25% dari pemakaian air bersih PDAM. Nah, karena bill kita kan, rekening kita masih gabung di PDAM dan memang akan terus gabung sih kayaknya di PDAM. Lebih efektif di situ, lebih efektif di situ kan. Kemudian untuk yang masyarakat berpenghasilan rendah itu lebih kecil lagi, 12,5%. Oh, jadi ada aturan-aturannya? Ada ya, grade-nya gitu ya. Jadi yang 25% ini untuk masyarakat? Ya, untuk masyarakat di sana, untuk yang semua lah, masyarakat non MBR lah. Non MBR ya, non MBR dan niaga juga masih kita gunakan 25% ini. Nah, untuk yang masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian juga bangunan sosial mungkin termasuk rasanya, itu 12,5%. Termasuk juga yang layanan lumpur tinja terjadwal. Layanan lumpur tinja itu yang penyedotan rutin tadi per 3 tahun sekali. Kalau dia sudah berlangganan, oke, sepakat. Kita sudah punya, misalnya di rumah sudah punya septic tank yang standar, kemudian minta dilayani secara rutin per 3 tahun sekali dikuras. Nah, itu komitmennya. Nanti tarifnya masih yang 12,5% itu untuk masyarakat. Iya. Nah, berarti ini kan ada tarif-tarif yang harus dibayar gitu oleh pelanggan, terutama pelanggan yang yang harus berhubungan dengan PDAM juga, Pak. Harus berhubungan dengan PDAM. Jadi pembayaran PDAM, seberapa pembayaran PDAM? Iya, persentase itu. Persentasenya ya, untuk limbahnya. Untuk limbahnya. Nah, Pak, untuk pemasangan awalnya mereka mengeluarkan dana nggak, Pak? Kalau untuk jaringan perpipaan ya, yang langsung koneksi dengan perpipaan tidak ada sih sebetulnya, masih kita gratiskan sampai ke titik klosetnya itu. Iya. Itu masih kita gratiskan. Nah, kalau untuk yang tangki septik, karena kita ini masih belum punya dana khusus untuk untuk pembangunan tangki septik, kita masih kerjasama dengan dinas PUPR, di dinas PUPR yang membangunkan. Baru pengurasan dengan kita saat ini, sebagian besar seperti itu. Kita memang membangun tapi untuk pilot project saja sih gitu kan, untuk yang tangki septik individual ini. Iya, berarti kan ada agak lama lah mungkin kalau menunggu kita berapa. Ya, kita mudah-mudahan ya tadi yang program yang di dinas PUPR itu yang banyak bergerak mungkin untuk pembangunan tangki septik. Kembali lagi kepada dinas yang lain gitu Pak, untuk menangani keterbatasan anggaran kita. Keterbatasan. Ya, nanti ketika ada lagi bantuan pemerintah kota mungkin anggaran itu yang kita gunakan. Berarti anggaran itu nanti akan kita gunakan ketika untuk ini, untuk agar pelanggan tambah banyak lah, investasinya perlu ditambah. Baik, kita akan lanjutkan di Bepanderan kita kali ini, dan sekali lagi kami mengundang pemirsa yang berada di rumah untuk bergabung di telepon kami atau di WA juga di 0811 510176 kalau Anda ingin tahu lebih banyak mengenai apa sebenarnya perum berapa domestik Banjarmasin, karena berbicara masalah limbah di sini, ada juga berbicara masalah kesehatan kita yang ada di rumah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap merdeka. Kau yang menyiram minat meracuni, cinta kau permainkan penuh birahi. Melalui Prima TV, TV-nya orang Banua, TV-nya orang Banjarmasin, dalam acara musik kita asik. Sekali merdeka tetap merdeka. Saksikan Dangdut Prima saban hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik, pemirsa Prima TV, kita lanjutkan kembali perbincangan kita kali ini, dan sekali lagi topik yang kami angkat adalah pengolahan air limbah domestik Banjarmasin
Dan kita mengundang manajer teknik Perumda Pal Domestik Banjarmasin Bapak Deris Kusdinar. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung, sekali lagi kami mengundang Anda di telepon 0811 51 0176. Anda juga bisa bergabung melalui WA di nomor yang sama. Nah, Pak Diris, ini kan di kesempatan di ujung-ujung pembicaraan kita kali ini sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan. Tapi sosialisasi ini kan lebih banyaknya kepada warga yang masyarakat yang ada di perkampungan gitu, Pak. Ya, tapi kalau sosialisasi untuk orang-orang yang perumahan, kadang-kadang perumahan yang mungkin tidak terjangkau itu adalah perumahan yang agak elit gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya kita mencoba sosialisasi untuk perumahan ini dengan asosiasi-asosiasi pengembangnya, Pak. Iya. Itu dulu yang pertama kita coba lakukan. Jadi sebelum dihuni sebetulnya kan kita dengan pengembangnya dulu kan. Iya. Nah, memang sekarang sudah cukup banyak perumahan-perumahan yang sudah terbangun dan kelihatannya sudah banyak juga yang menggunakan tangki septik. Nah, mungkin ini jadi program kita ke depan sih. Memang kita harus melakukan kegiatan sosialisasi dengan perumahan-perumahan warga masyarakat di perumahan-perumahan tersebut gitu yang nanti yang sudah mempunyai septic tank yang standar tadi. Nah, karena saat ini kan mungkin belum terimplementasikan untuk langsung ketika pengembang membangunkan rumah itu langsung jadi pelanggan kita, jadi belum kan. Jadi kita tetap harus turun, Perumda Paldi harus turun ke perumahan tersebut. Dan benar ini menjadi program kedepannya untuk sosialisasi dengan perumahan-perumahan tersebut. Gitu. Ya, kita kan sasaran tidak hanya menengah ke bawah gitu, Pak. Ya, tidak menengah ke bawah. Jadi tetap sebenarnya semua segmen ya kita masuki lah, gitu, kita masuki. Dan walaupun memang pertumbuhan perumahan kalau yang saya lihat juga memang banyak di pertumbuhan perumahan MBR gitu ya di tipe-tipe 36. Jadi memang segmennya ya masih tetap menengah ke bawah sih untuk perumahan-perumahan ini sebagian besar yang tumbuh baru saat ini. Jadi ya intinya sosialisasi kita tidak hanya untuk segmen tertentu ya, tetapi intinya kita siap untuk melakukan sosialisasi untuk segmen baik masyarakat berpenghasilan ataupun masyarakat menengah ke atas pun kita layani. Gitu. Berarti kerjasama Pak yang penting kan sebenarnya kerjasama sebetulnya ya betul ya, Pak. Terutama untuk RT-RT yang ada di wilayah masing-masing ya kita betul kita mencoba menggerakkan ya dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana dengan RT gitu kan dengan ya kita pun kerjasama sih dengan NGO ya LSM yang bergerak di bidang yang peduli lingkungan gitu ya. Nah, kita coba istilahnya bekerjasama dengan mereka untuk memfasilitasi yang mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut gitu kan. Mungkin dengan organisasi-organisasi seperti ini bisa lebih dekat lah gitu kan masyarakat juga gitu. Iya, karena kan seperti Pak Diris katakan tadi bahwa ini kan sangat membahayakan kalau pencemar ini sampai berlarut-larut, kemungkinan karena banyu minum ini sebelah larang malah. Iya bisa jadi betul Pak, karena sekarang pun kan sumber air baku kita kan harus dari daerah lain gitu kan ya. Itu pun pasti ada cost-nya juga kan. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan air yang ada di wilayah Kota Banjarmasin ini gitu kan supaya menjadi air baku PDAM atau PTM air bersih ketika suatu saat mungkin kesulitan mencari air baku gitu kan. Justru air yang ada di tempat kita ini harus bisa kita manfaatkan dan tentunya dengan menjaga air permukaan yang ada di Kota Banjarmasin ini tidak lagi tercemar gitu kan. Mudah-mudahan kualitasnya semakin baik gitu kan air bakunya. Sehingga akan memudahkan juga nanti waktu pengolahan air bersihnya gitu ke depannya oleh PT Air Minum gitu. Iya, berarti tadi yang limbah tadi diolah malah? Limbah itu ya diolah ya sebelum itu dibuang atau dikembalikan dilepas lagi ke air permukaan ke lingkungan sekitar. Itu diolah dulu, dibersihkan dulu kan. Sehingga limbah yang mengandung zat-zat pencemar tadi kan zat-zat pencemarnya disisihkan, dipisahkan, kemudian diendapkan mungkin lumpur-lumpurnya kan mengandung lumpur kan. Nah, airnya itu yang sudah bersih itu yang dikembalikan ke lingkungan. Berarti kalau asalnya banyunya tuh rigat, hirang, warnanya kada bagus, mengandung lumpur juga kan endapan gitu kan dari tinja kita kan ada, walaupun sebagian besar cair gitu, cairan kotoran kita itu, tapi kan tetap masih mengandung endapan gitu kan lumpur. Jadi diolah nanti akhirnya kalau keluarnya itu banyak putih, malah bersih. Iya bersih, bening sudah bersih gitu, dan sesuai baku mutu yang ditentukan juga kan ada dari Permen LH gitu yang membatasi baku mutu yang air limbah yang bisa dilepas ke lingkungan itu berapa, ada kadar namanya kadar BOD-nya, kadar tadi lumpurnya TSS-nya itu gitu kan yang boleh dilepas ke lingkungan itu seperti apa.
itu ada batasannya. Jadi Berarti- kami yang mengolah itu gitu supaya air limbah itu memenuhi baku mutu itu gitu. Berarti ketika dikembalikan tidak membahayakan, Pak? Tidak membahayakan lagi, otomatis sudah bersih, sudah istilahnya kalau mau dijadikan air baku, air minum tuh kan sudah Sudah bisa, Pak? gitu sebetulnya. Bisa sebenarnya, Sebenarnya Pak, bisa kalau untuk sebetulnya. dijadikan seperti Bahkan air hasil olahan kita lebih bersih dari air sungai sebetulnya kan. ketika dilepas itu, Pak. Iya, karena air sungai kan sebagian besar kan karena masyarakat kan masih belum mengolah limbahnya nih. Iya. Air sungai kita malah lebih kotor dari air yang kita olah. Sebenarnya, Itu hasil olahan kita. Iya. Gitu kan. Jadi sudah bisa dimanfaatkan sebetulnya. Tapi kan sekarang kan air baku air minum kita masih sangat bagus kan, tidak masalah gitu kan menggunakan itu. Jadi sementara makanya kita ya dikembalikan ke lingkungan aja, atau sebagian kita recycle juga, kita manfaatkan untuk membersihkan jaringan-jaringan perpipaan kita gitu kan dengan air bersih hasil daur ulang dari air limbah itu sendiri. Limbah itu sendiri. Nah ini kan kemungkinan ada yang sekali ini ada yang menyimak pembicaraan kita, Pak, dan mereka ingin, wah ini di rumahku ini kan coblok nih, misalnya kan, ini kan serba bau, tetangga sudah kenyamanan tetangga gitu. Nah ketika ingin berlangganan apa yang harus mereka lakukan? Mereka bisa mendatangi kita ya ke kantor Perumda Palde ya, kalau memang tidak ada bisa juga melalui telepon kita yang hubungi, nanti bisa orang kita yang datang. Tapi ya lebih mudahnya mungkin bisa datang ke tempat kita di Jalan Pasar Pagi tadi. Jalan Pasar Pagi kantor kita, datang ke tempat ada kantor layanannya, layanan pelanggan. Jadi di situ nanti ada pertama format yang harus diisi gitu kan, form sebagai usulan untuk menjadi pelanggan, kemudian menyiapkan otomatis ya kartu identitas ya, KTP, terus kemudian data rekening PDAM-nya, maksudnya nomor rekening PDAM-nya sebagai data nomor pelanggan kita nantinya gitu kan untuk ditagihkan. Oh jadi tidak terlalu sulit sebenarnya, Pak? Tidak sulit ketika sebetulnya. Dan itu nanti melalui survei gitu, Pak? Disurvei, nanti kita survei apakah ada di wilayah jaringan perpipaan kita. Kalau ada di wilayah jaringan perpipaan ya otomatis akan kita layani dengan sistem perpipaan ya, nanti akan koneksi dengan lebih cepat sebenarnya, Pak? Lebih cepat sebetulnya, itu akan langsung otomatis kan langsung mengalir limbahnya kan ke jaringan perpipaan kita. Nah kalau yang belum gitu paling ya nanti secara bertahap lah akan kalaupun ada program mungkin dari teman-teman SPU kita usulkan ke teman-teman SPU kalau ada misal usulan-usulan yang perlu penggantian tangki septik tadi. Nah, kita bisa kerjasama dengan teman-teman dari SPU untuk melakukan penggantian tangki septik itu, kita usulkan ke sana. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami tadi kalau udah dapat dana investasi untuk melakukan penggantian, kita sendiri juga bisa nanti melakukan penggantian itu gitu kan. Tapi memang perlu bersabar sih kalau yang itu, maksudnya kita kan tidak penganggaran langsung gitu ya. Jadi itu paling kita usulkan dulu nanti dengan teman-teman PU untuk melakukan penggantian. Tapi yang pasti dia sudah berkomitmen untuk berlangganan kita, akan kita bantu sih tetap untuk pelayanannya. Misalkan, oh Pak, karena walaupun ini kotaknya masih cupluk, tetapi merasa sudah tidak lancar lagi alirannya, mungkin akan dia mau berlangganan dengan kita, ya kita bantu juga tetap untuk melakukan pengurasannya. Iya, jadi dikuras, paling tidak kalau mereka masih belum sempat terlayani dengan septic tank tadi, paling tidak dengan pengurasan. Pengurasan itu yang kita akan. Pengurasan itu yang harus dilakukan. Lakukan. Oke, Pak, ada pesan Pak untuk warga Banjarmasin dengar kita kali ini, Pak? Ya, silakan. baik. Terima kasih Pak. Ya pesannya gini. Pertama, ya pengolahan limbah domestik ini sangat penting gitu kan. Penting untuk bagaimana menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Dan ini adalah investasi tadi jangka panjang. Jadi kita sebagai ya orang tua nanti akan meninggalkan lingkungan yang bersih untuk anak cucu kita. Nah, jadi kita sama-sama membangun, menyamakan persepsi bagaimana pentingnya pengolahan limbah domestik ini gitu kan. Kemudian juga sekarang di Kota Banjarmasin kan sudah ada sarana prasarana yang dibangun pengolahan limbah ini. Ya kita berharap mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan sarana prasarana ini untuk pengolahan limbah domestiknya. Dan tentu melalui kita dan Perumda Palde Kota Banjarmasin selaku operator untuk pengolahan limbah domestik yang ditugaskan oleh pemerintah kota di Kota Banjarmasin ini. Setiap hari mudah-mudahan masyarakat bisa. Dan paling tidak juga mereka nanti akan bisa berlangganan gitu Pak. Iya, gitu berlangganan. Jadi buat yang mau berlangganan sekali lagi sampaikan oleh Pak Diris tadi, silakan saja datang ke kantor Perumda Palde Domestik yang berada di kawasan Jalan Pasar Pagi. Atau kalau anak lebih tahunya lagi di Pasar Baras. Pasar Baras ya. Nah, Pasar Baras itu atau anak park lagi
ada di situ perumahan rumah susun, Pak. Ya, seberang rumah susun. Jadi itu Teluk Layan. di Teluk Layan itu, jadi sangat dekat sekali dengan Pasar Baras, dengan rumah susun. Kalau Anda yang mau berlangganan, karena sekali lagi sampaikan oleh Pak Diris tadi bahwa ini paling tidak investasi masa depan gasan anak cucu kita ke depan untuk menjaga lingkungan, paling tidak lingkungan kita tetap bersih, jadi terhindar dari segala penyakit. Baik, terima kasih Pak Diris. Sama-sama, Kemudian kita Pak Ari. ketemu lagi Pak di kesempatan yang akan datang. Siap. Kita masih ingin menyehatkan warga Banjarmasin, Ya, Pak. betul. Iya. Saya Manggi Rian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.